من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Segenap pengurus atau DKM Masjid Darussalam yang kami muliakan, Ustaz UP Ibrahim yang berandes, Ustaz Haji Ibrahim UP Usman Pakre dan seluruh para asatidzah yang hadir malam ini, Ustaz Husnul Amri ya Allah, luar biasa ya, beserta guru-guru yang lain yang mungkin belum bisa kelihatan sama saya, tapi tidak mengurangi salam takdim saya kepada mereka semua, dan kita doakan mudah-mudahan mereka semua panjang umur, sehat badan, makmur rezeki, berkah dan manfaat ilmu. Seluruh para bapak, ibu, hadir-hadirat, termasuk tadi di dalamnya adalah guru kita Ustaz Haji Khairuddin ya. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, kalau saya nanya sama bapak-bapak, sama ibu-ibu atau juga anak-anak, judulnya diajak, kita kalau diajak kira-kira mau nggak? Pertanyaannya mau diajak kemana? Biasanya Pak RW ya, diajak itu jalan-jalan, diajak itu biasanya makan. Pokoknya yang lain diajak itu secara umum insya Allah bikin senang kita, ditraktir kita senang, insya Allah seperti itu. Nah sekarang nih ada rencana nih, ketua DKM kita punya rencana masjid kita mau direnovasi, berarti kita mau diajak ke surga, mau nggak? Kita mau diajak ke surga, mau nggak? Tahu kuncinya? Nah, salah satu di antara kunci surga itu adalah bersedekah. Ya, salah satu di antara kunci surga adalah sedekah. Sampai-sampai Nabi kita menyatakan dalam hadis, afdhalus shadaqah fi Ramadan. Seabdul-abdulnya sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Kalau dikatakan abdul berarti lebih. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau biasanya nih kita sedekah sehari sekali atau seminggu sekali. Bapak-bapak misalnya sedekah seminggu sekali Jumat, ya, karena di luar Ramadan. Atau misalnya karena disebut dalam hadis bahwa tiap pagi itu malaikat dua turun waktu subuh. Dua malaikat ini berdoa. Yang satu berdoa, ya Allah, kepada orang yang suka sedekah tambahin rezekinya. Sebaliknya kepada orang-orang yang kagak mau sedekah alias pelit bin koret, bikin habis hartanya. Ya. Sehingga Syekh Ali Jabir nganjurin, dan dia menyatakan bahwa pekerjaan yang paling mujarab kalau cerita sedekah pengen buru-buru diganti itu waktu subuh. Ya, jadi kita berangkat dari rumah mau sholat subuh, masukin dulu duit kita ke trompet. Terserah itu mau berapa aja, insya Allah itu lebih cepat digantinya ketimbang di waktu yang lain. Kalau itu sudah belum kita kerjakan, yang tahu diri kita. Kalau kita sudah mengerjakan itu, insya Allah akan cepat datang gantinya. Nah, jadi sehari sekali, karena di luar Ramadan
Kalau di Ramadan harus berapa kali? Minimal 2 kali. Ya, minimal 2 kali. Satunya yang subuh, 2-nya malam. Mau itu maghrib, mau itu tarawih. Karena Ramadan nih. Kenapa kita butuh sedekah di malam Ramadan? Kita harapkan ya, dengan sedekah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, maghrib, terserah berapa aja kita mau sedekahnya. Karena kata-kata lahir itu malam. Malam itu mulai dari maghrib sampai ke subuh. Di Ramadan ada malam yang disebut Lailatul Qadar. Harapan kita kalau tiap malam kita sedekah, tiap malam kita tarawih, insya Allah kita akan dapatkan Lailatul Qadar. Yakin nggak? Harus yakin. Karena Nabi kita bilang tidak diberikan Lailatul Qadar ini kecuali kepada umat Nabi. Ya, umat-umat yang lain umurnya panjang-panjang, umat Nabi pendek-pendek. Makanya untuk mengimbangi pahala yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu, maka Allah berikan hadiah kepada umat Nabi dengan adanya Lailatul Qadar. Nah, jadi kalau kita sedekah nih tiap malam, walaupun 1.000, walaupun 5.000, apalagi akhir-akhirnya yang dikatakan 10 malam terakhir akan turun Lailatul Qadar, apalagi itu. Ya, sedangkan Allah menyatakan dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Satu aja sedekah yang kita lakukan ini di luar Ramadan, insya Allah diganti oleh Allah 10. Jadi 1 akan diganti 10 oleh Allah. Kira-kira kalau 1 yang kita keluarkan diganti 10, rugi nggak? Rugi nggak? Untung. Orang kadang-kadang berani taruhan bola, taruhan tuh. Yang mana yang menang nih? Taruhan. Yang ini segini, yang ini segini. Ayo taruhan, berani nggak? Tuh. Kadang-kadang nafsu kita kalau buat maksiat cocok benar. Tapi kalau yang buat Allah Ta'ala, jawabannya apa? Mahal. Jawabannya nggak sanggup. Contoh terakhir nih, saya singkat aja nih contoh. Al-Quran maupun hadis Nabi ketika masalah haji, ketika masalah korban, itu dikatakan kalimat manistato'a. Yang haji manistato'a ilaihi sabila. Al-Quran bilang begitu. Hadis Nabi juga bilang begitu, manistato'a ilaihi sabila. Bahasa istito'ah bahasanya adalah mampu. Kalau kata-kata mampu ini dijadikan harga mati, maka banyak orang yang nggak mau pergi haji, nggak mau pergi umroh, nggak mau juga berkorban. Alasan saya nggak mampu. Ini karena apa? Nafsunya yang bicara. Contoh, bapak-bapak, ibu-ibu, nah termasuk Pak Amir nih, ya kan sakit Pak Amir nih. Saya kalau nggak udah dia istrinya ngaji sama saya kasih tahu nggak tahu. Sakit Pak Amir, berobat di rumah sakit. Ibu-ibu sakit, bapak-bapak sakit, berobat di rumah sakit. Ya, waduh, mahal amat berobatnya. Tapi semahal-mahalnya kita berobat, dikeluarin nggak tuh biayanya? Tuh, mobil jual mah. Buat apa? Buat berobat. Pengen sehat. Yang pengen sehat itu kita maksudnya supaya nambah ibadah. Maksud kita tuh. Tapi secara umum lebih banyak apa? Nafsu. Lagi sakit, teriak, ya Allah sehatin saya. Dan kalau saya sehat, saya ibadah. Ternyata begitu kasih sehat, balik lagi maksiat. Ya. Nah, jadi orang sakit kadang-kadang kalau perlu rumah dijual supaya
ya dia sehat. Tapi maaf, urusan haji, urusan umroh, jawabannya apa? Saya mah kagak mampu. Berkorban, saya kagak mampu. Yang disuruh berkorban, yang mampu. Kenapa kalau berobat mau dia korbanin, untuk Allah dan Rasulnya nggak berani? Itu tadi, karena imannya kurang kuat. Makanya puasa dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau orang beriman, mestinya ngeduluin apa yang Allah dan Rasulnya mau sebelum yang lain. Jadi kalau kita ngikutin yang lain, makanya kayak sekarang hidup kita jadi susah. Betul Bu? Hidup kita susah gara-gara kita ngikutin yang lain. Nih, terakhir contoh. Bapak Ibu sebelum bekerja ngajukan lamaran. Karena tidak ada lowongan, kita masukin lamaran. Tahu-tahu alhamdulillah lamaran kita diterima, kita dipanggil. Ketika dipanggil, kita sudah datang jam 10 ya. Harus ada di sini. Kira-kira kita datang jam berapa tuh? Jam berapa? Enggak mungkin jam 10, enggak mungkin. Oh jam 10 kemana? Jam 9, udah nongkrong di situ. Ya, tuh. Karena apa? Pengen dapat pekerja. Singkatnya diterima. Ibu saya terima kerja di sini, bapak saya terima kerja di sini. Tapi ingat, kalau kerja di sini ada aturannya. Seragam harus dipakai. Jam masuk, jam pulang harus teratur. Ketika ibu nggak pakai seragam, bapak nggak pakai seragam, masuk tidak seperti aturan yang kita mau, kira-kira kita bakal kerja di situ terus sampai diusir. Diusir, enak aja mau perusahaan bapak lu apa gitu kalau bahasa Betawi. Datang nggak pakai seragam, datang semaunya. Kira-kira gimana tuh? Ya Pak Chandra ya, sono enak aja. Ya, nah begitulah kita sama Allah Taala. Allah bilang amar ma'ruf nahi munkar. Allah dan Rasulnya nyuruh kita sholat yang atau berjamaah, sholat yang atau di awal waktu. Ternyata Allah panggil kita untuk itu. Tar dulu. Bahasanya dia, Allah juga tahu kita lagi repot. Ya. Iya, apalagi hajatan. Maklum. Ada orang yang bilang, gak apa-apa, yang penting hormatin tamu. Sebab menghormati tamu lebih bagus daripada ibadah. Karena ya Allah. Ya, nah ini yang saya mau katakan bahwa kita ini jadi pada susah gara-gara tidak mendahulukan Allah dan Rasul. Ketika kita akan mendahulukan Allah dan Rasul, lihat Nabi kita. Enggak ada susahnya Nabi kita. Sahabat-sahabat enggak ada susahnya. Mekah, Madinah enggak susah. Rezekinya lancar, berkah, alhamdulillah. Nah, jadi setelah kita masuk Ramadan, menjalani puasa, tarawih berjamaah, sedekah. Insya Allah enggak bakalan miskin. Mana sponsor min sedekatin, bal yazdad. Nah, dibilang 3 kali. Tidak akan pernah kurang harta yang disedekahkan, melainkan dia akan bertambah. Tadi subuh sedekah, malam sedekah. Mau maghrib, mau entar jam 12 malam sedekah. Insya Allah dengan begitu mudah-mudahan bisa pada pergi haji semuanya, bisa pergi umroh semuanya, bisa pada berkorban semuanya, dan kemudian masjid yang direncanakan mau dibangun mudah-mudahan segera terrealisasi. Amin ya rabbal alamin. Jadi mau masuk surga, ayo kita sedekah. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.